Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Dalam persaingan produk sepeda motor maupun persaingan di ajang balap GP, bisa dibilang rival bebuyutan Honda dari dulu itu adalah Yamaha. Mulai dari era Rossi versus Biaggi sampai di era Rossi versus Marquez. Kedua pabrikan ini saling menunjukkan rivalitas secara sengit di gelaran balap motor paling bergengsi tersebut. Tetapi, berbeda ceritanya di ajang balap WSBK, Yamaha bisa dibilang kurang begitu beruntung dibandingkan dengan Honda. Pada era 80-90-an, rival terberat Honda di balap WSBK itu bukanlah Yamaha ataupun pabrikan Jepang lain, melainkan pabrikan asal Italia, Ducati. Nah, kalau kita mengenal CBR 1000 series sebagai superbike flagship sekaligus andalan Honda di ajang balap WSBK saat ini, justru CBR itu bukanlah superbike andalan yang dipakai Honda saat mengikuti ajang balap WSBK era 80 sampai era 2000-an awal. Tetapi Honda menggunakan jajaran superbike-nya yang berkonfigurasi mesin V4 maupun V2 dengan penerapan berbagai teknologi canggih di zamannya. Pasalnya, Honda kala itu harus menghadapi lawan tangguh penguasa WSBK era 90-an, yaitu superbike pabrikan Ducati yang tidak bisa dikalahkan dengan hanya memakai mesin inline 4 silinder. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas superbike bermesin V-engine yang pernah diproduksi Honda untuk bertarung di ajang balap WSBK era 1980 sampai era 2000-an. Superbike apa saja sih yang pernah dibuat pabrikan Honda khusus untuk bertarung di ajang balap WSBK ini? Oke, langsung saja kita bahas di sini. Yang pertama ada Honda VFR 750R atau RC30. Honda pertama kali memproduksi motor bermesin V4 pada tahun 1982. Motor ini dinamai dengan nama Honda VF 400F. Nama VF sendiri merupakan kepanjangan dari V4. Model Honda VF series ini kemudian terus berkembang hingga bertransformasi menjadi VFR 750F pada tahun 1986. Setahun setelahnya, lahirlah motor sport homologasi yang dirancang oleh insinyur divisi racing Honda atau HRC yang berbasis dari mesin VFR 750F. Motor ini dinamai dengan nama Honda VFR 750R atau RC30. Tujuan utama pembuatan Honda VFR 750R ini adalah sebagai superbike homologasi untuk mengikuti balap WSBK. Maka dari itu, produksi motor ini terbatas. Di tahun 1987, VFR 750R ini dipasarkan di Jepang dengan jumlah 1000 unit. Lalu pada tahun 1988 sampai tahun 1990, mulai dipasarkan di Eropa dan juga Amerika. Dari keseluruhan VFR 750R yang diproduksi, total terhitung kurang lebih jumlahnya hanya 4.300 unit di dunia. VFR 750R merupakan superbike yang dibekali banyak teknologi mutakhir pada zamannya. Maka dari itu, produksinya pun berbeda dari motor produksi Honda lain. Karena proses perakitannya dirakit secara handmade oleh teknisi khusus Honda. Tak heran, harga motor ini dibanderol dengan harga hampir 2 kali lipat harga superbike di kelasnya yang dijual kala itu. Desainnya memiliki bentuk yang eksotis dan juga kompak dengan lampu bulat khas superbike 80-an dipadukan dengan part-part yang tak kalah eksotis juga. Seperti velg berbahan magnesium super ringan dengan monoarm aluminium buatan Elf Prancis, bisa dibilang VFR 750R adalah superbike pertama Jepang yang mengaplikasikan teknologi monoarm jauh sebelum Ducati menggunakannya di jajaran produk superbike-nya. Monoarm ini juga merupakan suatu terobosan teknologi yang memudahkan saat proses penggantian ban belakang. Pada bagian sasisnya menggunakan model twin spar berbahan aluminium, sampai tangkinya pun terbuat dari bahan aluminium. Sehingga bobot kering motor ini hanya 180 kg atau lebih ringan dari motor sekelasnya yang kala itu rata-rata memiliki berat kosong 200 kg. Untuk sektor mesin, part yang digunakan juga menerapkan teknologi tinggi di dalamnya, seperti stang piston dan klepnya terbuat dari bahan titanium. Penggerak noken asnya memakai gear driven, bukan menggunakan belt ataupun rantai keteng yang sering kita jumpai di motor 4 tak pada umumnya. Penggerak gear driven ini bahkan hanya bisa kita temui di mesin motor balap prototipe sekelas MotoGP. Superbike masa kini pun tidak banyak yang memakai teknologi ini karena biaya produksinya yang cukup mahal. Gear driven memiliki keunggulan dapat menyalurkan putaran kerek as secara sempurna ke noken as sehingga tenaga mesin lebih optimal dan stabil, berbeda dengan penggerak belt ataupun rantai keteng yang lebih rawan mistiming saat dipacu di kecepatan tinggi. Mengusung kapasitas mesin 748 cc DOHC V4 90 derajat, karburator menggunakan Keihin CV 38 mm downdrive,
Dalam kondisi standar, mesin ini mampu meraih tenaga maksimal sampai 112 horsepower dengan torsi 71,7 Nm. Sementara untuk VFR 750R versi Jepang, tenaganya dibatasi menjadi 72 horsepower saja. Karena motor ini dirancang untuk kebutuhan balap, maka dari itu Honda juga menyediakan race kit-nya yang terdiri dari knalpot, rev limiter, jet kit karburator, dan lain-lain. Dengan tambahan race kit ini, tenaganya bisa dimaksimalkan menjadi 160-170 horsepower. Saat WSBK pertama kali diselenggarakan pada tahun 1988, Honda berhasil menjadi juara dengan pembalap asal Amerika, Fred Merkle. Juara ini dipertahankan Fred Merkle selama 2 tahun berturut-turut dan sempat membuat Superbike Ducati kala itu kesulitan melawan. Bahkan, untuk melawan VFR 750R di lintasan, Ducati harus susah payah membuat Superbike terbarunya, yaitu Ducati 851 yang sudah dibekali teknologi pengkabutan bahan bakar injeksi. Seketika, di musim 1990, Ducati berhasil mengalahkan dominasi VFR 750R memakai Superbike terbarunya tersebut bersama pembalap asal Prancis Raymond Rossi. Meskipun ditumbangkan Ducati di WSBK, VFR 750R juga banyak memenangkan kejuaraan balap bergengsi lain, seperti Shizuoka Eichhorst, World Endurance, AMA Superbike, Isle of Man, dan juga seri-seri balap nasional di beberapa negara Amerika dan Eropa. Selanjutnya, penerus dari RC30 ini adalah Honda RVF 750R atau RC45. Pada balap WSBK musim 1991, Ducati mengeluarkan Superbike homologasi terbarunya lagi, yaitu Ducati Triple X, yang hadir dengan teknologi yang terus di-upgrade dan kapasitas mesin yang lebih diperbesar. Regulasi WSBK pada saat itu memperbolehkan motor bermesin 2 silinder seperti Ducati menggunakan kapasitas mesin yang lebih besar dari 750 cc. Sementara untuk motor 4 silinder hanya dibatasi sampai 750 cc. Dengan begitu, VFR 750R tidak bisa berbuat banyak melawan Superbike terbaru Ducati, apalagi VFR 750R masih memakai teknologi karburator. Sehingga Honda harus puas menjadi runner-up saja, sementara Ducati Triple X berhasil menjuarai musim 1991 sampai musim 1992 bersama pembalap asal Amerika, Doug Polen. Melihat kesuksesan Ducati dengan Superbike terbarunya tersebut, tim Honda tidak tinggal diam. Mereka memutuskan untuk mendevelop Superbike pengganti VFR 750R. Kemudian proyek ini selesai pada tahun 1994. Superbike terbaru pengganti RC30 tersebut dinamai dengan nama Honda RVF 750R atau RC45. Motor ini hanya diproduksi sebanyak 200 unit saja di seluruh dunia, dan ini menjadi Superbike produksi Honda paling langka yang pernah dibuat. Meski basis mesinnya diambil dari VFR 750R, mesin RC45 ini memiliki banyak komponen yang berbeda dengan VFR 750R. Di antaranya adalah diameter piston yang lebih besar dengan stroke yang lebih pendek, sehingga mesin ini bisa meraung pada RPM yang lebih tinggi dari mesin RC30. Posisi gear drivennya diletakkan pada bagian samping dari yang semula berada di tengah, sehingga membuat dimensi mesinnya lebih ramping. Lalu perubahan yang paling signifikan adalah pada bagian pengkabutan bahan bakarnya yang diubah menjadi injeksi PGM-FI dengan ukuran turtle 46 mm. Sistem ini memberikan pembakaran lebih sempurna serta power yang lebih besar di rentang RPM tinggi. Dalam kondisi standar, mesin RC45 mampu meraih tenaga maksimal sampai 119 horsepower dengan torsi 75 Nm. Tenaganya lebih besar 7 horsepower dibandingkan dengan RC30. Di sektor desain, RVF 750R tampil dengan desain fairing baru yang dimensinya lebih besar dengan tambahan air scoop pada bagian atas lampu. Suspensi depannya di-upgrade memakai model upside down 41 mm yang memberi redaman lebih baik, serta swing arm bagian belakangnya sedikit lebih dipanjangkan agar performa motor lebih stabil saat dipacu di kecepatan tinggi. Perubahan pada rangka dan swing armnya ini membuat posisi duduk RVF 750R lebih rendah dari pendahulunya, sehingga pembalap perlu sedikit usaha untuk membungkukkan badannya ke depan saat menikung. Alhasil, tak banyak pembalap WSBK yang berhasil menaklukkan motor ini di lintasan, kecuali John Kocinski yang berhasil menaklukkan motor ini secara sempurna.
Untuk RVF 750R spek WSBK milik tim Honda memiliki bobot kering 162 kg serta tenaga maksimal mesinnya mencapai 180-190 horsepower lebih dengan catatan top speed di lintasan lurus yang mampu diraih mencapai 304 km per jam. Ini adalah performa yang luar biasa untuk sebuah superbike yang hanya berkapasitas 750 cc. Bahkan Honda mengklaim kalau RC45 ini adalah motor yang bahkan lebih kencang dari NSR 500 yang dipakai di balap GP 500 2 tak. Namun di musim pertamanya, yaitu tahun 1994, motor ini tetap belum bisa menyaingi Ducati yang kala itu juga baru saja memakai superbike terbarunya, yaitu Ducati 916. Ironisnya justru Ducati yang malah menjadi juara berturut-turut sejak dirilisnya RVF 750R ini, yaitu mulai musim 1994 sampai musim 1996. Baru setelah debutnya selama 3 tahun di WSBK, pada musim 1997, RVF 750R ini berhasil menjadi juara WSBK bersama pembalap John Kocinski. Dan selama debutnya di WSBK, itulah juara satu-satunya yang mampu dipersembahkan oleh Honda RVF 750R ini. Meskipun begitu, di luar WSBK, RVF 750R memiliki segudang prestasi yang sama seperti pendahulunya RC30. Di antaranya adalah memenangkan balap Shizuoka Eichhower sebanyak 5 kali, lalu Isle of Man, AMA Superbike, dan masih banyak lagi balapan di luar WSBK yang dimenangkan RC45 ini. Selanjutnya adalah VTR 1000 RSP atau RC51. Honda telah banyak menggelontorkan dana untuk meriset RVF 750 atau RC45. Namun pada kenyataannya, RC45 dibantai habis-habisan oleh Ducati 916. 3 gelar juara WSBK yang diraih dalam kurun waktu 12 tahun bukanlah suatu kemenangan yang besar bagi pabrikan asal Jepang yang paling jumawa soal teknologi ini. Honda sadar, mesin V4 saja tidak cukup untuk melawan superioritas mesin V2 Superbike Ducati. Maka dari itu, RVF 750 tidak dikembangkan lagi dan Honda menyiapkan Superbike terbaru pengganti RVF 750 yang mengusung konfigurasi mesin V2 1000cc. Superbike tersebut adalah VTR 1000 SP atau RC51. Motor ini merupakan satu-satunya Superbike Honda yang memakai mesin 2 silinder. Diluncurkan pertama kali pada tahun 2000 di negara Amerika, motor ini dinamai dengan nama Honda RVT 1000R. Basis mesin motor ini diambil dari sportsbike Honda yaitu VTR 1000 Firestorm yang sudah diproduksi sejak tahun 1997 lalu. Meski VTR Firestorm dan juga VTR SP ini berbasis mesin sama, namun kedua motor ini jauh berbeda. Karena VTR 1000 SP sudah dibekali dengan berbagai teknologi canggih sama seperti pendahulunya. Di antaranya adalah penggerak knock-on as yang memakai gear driven, lalu stang dan klep memakai titanium, cover mesin yang terbuat dari bahan magnesium yang ringan, menggunakan ukuran valve atau klep yang lebih besar, yaitu klep intake dengan ukuran 40 mm dan klep exhaust sebesar 34 mm. Bahkan klepnya ini lebih besar dari klep yang dipakai rivalnya Ducati 996. Diameter pistonnya dibuat besar dengan stroke yang pendek atau over square dipadukan dengan injeksi PGM-FI dengan throttle body 54 mm. Mesin ini memiliki karakter torsi yang besar khas mesin V-twin. Dalam kondisi standar, VTR 1000 SP mampu meraih tenaga maksimal sampai 132 horsepower dengan torsi 105 Nm. Power mesinnya ini bahkan unggul 11 horsepower dan torsinya lebih besar 30 Nm dari pendahulunya RVF 750. Untuk desainnya, motor ini memiliki desain yang terkesan kalem dan sederhana, tidak seeksotis RC30 maupun RC45. Pada bagian sasisnya masih memakai bahan aluminium, tapi didesain lebih kekar dan kaku agar tahan terhadap guncangan saat dipakai di sirkuit. Sasis ini sudah dibekali subframe yang bisa dilepas untuk memudahkan saat bongkar pasang komponen mesin. Swing armnya memakai model konvensional dengan desain sedikit meruncing pada bagian ujung. Swing arm model ini dipercaya lebih stabil dan rigid saat dipakai melibas tikungan. Dalam pemasangan mesin RC51 ini, posisi silindernya agak ke depan agar pusat keseimbangannya lebih bagus, sehingga hal ini menyebabkan space untuk radiatornya sangat sempit.
Maka dari itu, pemasangan radiatornya cukup unik karena diletakkan pada bagian samping bodi sehingga terdapat sedikit cowakan pada samping fairingnya yang diperuntukkan untuk jalan masuknya udara ke radiator. Namun posisi radiator ini kurang maksimal untuk mendinginkan mesin, terutama saat dipakai balap. Untuk mengatasi hal tersebut, Honda menyiapkan race kit berupa radiator yang didesain posisinya melintang ke depan untuk pendinginan mesin yang lebih optimal. Saat pertama kali turun di lintasan, VTR 1000 SP mampu membuktikan dengan menjuarai ajang WSBK tahun 2000 bersama tim Castrol dengan pembalap Colin Edwards. Colin Edwards pun mengatakan kalau Honda VTR ini mudah sekali dikendalikan serta powernya saat menikung maupun trek lurus setara dengan power mesin Ducati. Motor ini juga sempat menjuarai World Endurance pada tahun 2001, lalu Daytona dan AMA Superbike di Amerika bersama pembalap legendaris asal Amerika Nicky Hayden pada tahun 2002. Seketika VTR 1000 SP langsung menjadi pusat perhatian penggemar Superbike dunia. Namun di tahun 2001, juara WSBK kembali direbut Ducati. Berangkat dari kekalahannya tersebut, Honda pun merevisi VTR 1000 SP dengan menghadirkan VTR 1000 SP2 pada tahun 2002. VTR 1000 SP2 ini memiliki beberapa perubahan, diantaranya adalah pada beberapa bagian partnya didesain ulang sehingga membuat bobotnya turun 4 kg. Dengan beberapa perubahan tersebut, performanya meningkat menjadi 136 horsepower. Tenaganya tersebut diraih di 500 rpm lebih rendah dari VTR SP1. Pertarungan sengit antara Ducati 998 yang ditunggangi oleh Troy Bayliss dan juga VTR SP2 yang ditunggangi oleh Colin Edwards pada tahun 2002 mungkin menjadi battle yang cukup bersejarah bagi WSBK. Kedua pembalap ini saling salib dari start sampai finish dan dimenangkan oleh Edwards bersama VTR SP2. Pertarungan ini juga dikenal dengan sebutan Showdown at Imola. Kemenangan Edwards yang mendominasi tiap seri ini membuatnya menjadi juara WSBK pada tahun 2002. Di tahun 2002 itu juga, regulasi WSBK berubah. Dari yang semula mesin 4 silinder hanya dibatasi sampai 750 cc, di tahun 2002 mesin 4 silinder boleh menggunakan kapasitas mesin sampai 1000 cc. Sejak saat itu juga, Honda menarik VTR 1000 SP dari ajang balap WSBK. Kemudian, Honda lebih memfokuskan pada pengembangan superbike penggantinya yaitu CBR 1000RR. CBR 1000RR sendiri terhitung hanya sekali memenangkan kejuaraan WSBK, yaitu pada tahun 2007. Setelahnya, Honda tidak pernah lagi menjadi jawara seperti di masa kejayaannya saat memakai Superbike V engine-nya yang legendaris. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita tentang Superbike V engine legendaris dari Honda yang digunakan di ajang balap WSBK. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.